Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ada satu peristiwa besar yang kemudian termaktub dalam Al-Qur'an dan dirayakan oleh umat Islam di seantero jagat raya ini, yaitu momentum turunnya Al-Qur'an. Ada dua istilah atau dua terma yang berkembang di tengah masyarakat, yaitu yang pertama adalah Lailatul Qadar, yang kedua adalah Nuzulul Quran. Substansinya sama, Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Substansinya sama, namun apa perbedaannya? Kalau Lailatul Qadar adalah turun Al-Quran jumlatan wahidah, yaitu sekaligus 30 juz Al-Quran itu turun. Dari mana? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Ada pendapat lain dari Ibnu Abbas bahwa Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran sekaligus jumlatan wahidah, 30 juz dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Tapi bukan Baitul Izzah, tapi sekelompok para pencatat wahyu dari kalangan para malaikat. Itu pendapat Ibnu Abbas. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama Imam Qurtubi mengatakan dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, dan Ibnu Abbas mengatakan dari Lauhul Mahfud ke para pencatat wahyu dari golongan para malaikat, dan semua berada di langit dunia. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran secara bertahap ayat per ayat dari langit dunia, dari Baitul Izzah atau dari para pencatat wahyu dari kalangan malaikat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Inilah yang kemudian yang masyhur pertama kali turun, yaitu pada malam 17 Ramadan di Gua Hira, yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Inilah yang dirayakan di Indonesia, bahwa Nuzulul Quran itu turun pertama kali pada malam 17 Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar itu banyak sekali tafsir para ulama, karena memang tidak dijelaskan secara tafsil dan rigid. Kalau yang masyhur yaitu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Tinggal kita hitung nanti Ramadan tahun ini 30 hari istikmal atau hanya 29 hari. 10 terakhir dari bulan Ramadan itulah momentum Lailatul Qadar. Namun Ibnu Abbas mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau ke para malaikat pencatat wahyu ini terjadi pada malam 24 Ramadan. Dan pendapat yang ketiga adalah di akhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan pada malam-malam ganjil. Inilah pendapat-pendapat. Apapun itu, marilah kita terus meningkatkan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya, menjaga kualitas ibadah ini dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu adalah, kalau kita mendapatkannya momentum Lailatul Qadar itu, kita akan mencari momentum. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sendiri Al-Quran sudah turun, peristiwanya sudah terjadi. Namun malam kemuliaan itu tetap dipelihara momentumnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan reward kepada umat Islam. Siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka khairun min alfi syahr, lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Tentu sangat sulit bagi kita untuk beribadah selama itu. Beribadah 83 tahun 4 bulan tidak berhenti. Karena faktanya di lapangan mungkin kita ibadah dalam hitungan jam atau dalam hitungan menit dalam sehari semalam. Artinya kalau kita kalkulasi mungkin ya hanya maksimal sepertiga dari hidup kita gunakan untuk ibadah. Jangan-jangan nggak sampai. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ibadah terus menerus selama 83 tahun 4 bulan masih lebih baik kalau kita mendapatkan momentum Lailatul Qadar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an turun dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau dari para malaikat pencatat wahyu itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kata Imam Qurtubi selama 20 tahun, kalau kata Ibnu Abbas
kurang lebih 21 tahun. Inilah yang berkembang di masyarakat kita. Tapi apapun itu, bahwa Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Marilah Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita untuk kita kembali pulang ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat untuk kita semua. Syukran dumtum fil khair wal barakah najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.